perkenalkan, nama saya Tefoni Amundis. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus dari rangkaian RLC dan terapan kontrol PID. Di sini terlihat ada gambar suatu rangkaian loop. Di sini suatu rangkaian RLC di sini yang terdiri dari suatu induktansi atau L yang ini, kemudian tekanan R atau sering kita sebut sebagai hambatan, dan kapitansi atau C. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, pada persamaan akan diperoleh dI per dt tambah RI tambah 1/C integral I dt sama dengan V1. Kemudian persamaan berikutnya 1/C integral I dt sama dengan V2. Dari persamaan ini, kita bisa mencari transformasi Laplace dari persamaan ini dan menganggap syarat awalnya sebagai 0. Ketika kita menganggap syarat awalnya sebagai 0, maka diperoleh persamaan baru yang di bawahnya, yaitu LSIS tambah R kali IS tambah 1/C kali 1/S kali IS sama dengan V1S. Ini merupakan persamaan 1. Kemudian 1/C kali 1/S kali IS sama dengan V2S. Ini merupakan persamaan yang 2. Jika kita menganggap bahwa V1-nya merupakan sebagai masukan atau input dan V2-nya sebagai keluaran atau output, maka fungsi dari sistem ini akan diperoleh V2S per V1S sama dengan 1/CS per LS tambah R tambah 1/CS sama dengan 1/CS per LCS kuadrat tambah RCS tambah 1/CS sama dengan V2S per V1S sama dengan 1/LCS kuadrat tambah RCS tambah 1. Ini merupakan persamaan 3. Fungsi transfer akan memberikan informasi yang kita inginkan apabila parameter pada persamaan 3 ditentukan. Misalnya, diketahui R-nya sama dengan 5 ohm, C-nya sama dengan 10 F, dan L-nya sama dengan 2H. Kita masukkan nilai yang diketahui ini pada persamaan ini. Sehingga V2S per V1S sama dengan 1 per L-nya itu sama dengan 2, C-nya itu sama dengan 10, berarti 20S kuadrat, tambah R-nya itu sama dengan 5, sedangkan C-nya sama dengan 10, berarti 5 kali 10 sama 50S tambah 1, sehingga hasil yang diperolehnya nanti V2S per V1S sama dengan 1 per 20S kuadrat tambah 50S tambah 1. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Geronsius Dopo akan menjelaskan cara untuk menampilkan grafik hasil output dari persamaan yang sudah diturunkan menggunakan metode analitik yang sudah dijelaskan oleh teman Foni, di mana grafik hasil output ini akan ditampilkan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama MATLAB. Langsung saja, yang pertama kita menggunakan metode open loop. Metode open loop ini merupakan simulasi yang belum diberi kontrol apapun, di mana metode open loop ini merupakan simulasi yang masih bersifat alami, masih menggunakan persamaan asli yang diturunkan dari metode analitik yang sudah dijelaskan. Berdasarkan persamaan, jika diketahui R sama dengan 5 ohm, C sama dengan 10F, dan L sama dengan 2H, maka jika dimasukkan ke dalam pemrogram akan menjadi demikian. Untuk bagian pembilang atau numerator berkoefisien 1, untuk denumerator akan menjadi 20, 50, 1. Untuk waktu berkisar dari 0 hingga 2 detik dengan jarak antar data itu adalah sekitar 0,01 detik. Kemudian step, num, den, t untuk mendeklarasikan pembilang, penyebut, dan waktunya. Setelah ditulis skrip pemrogramannya, maka kita melakukan running untuk menampilkan grafik hasil output, di mana grafik yang ditampilkan akan menjadi seperti ini. Dari grafik diketahui diperoleh error sehingga keadaan arusnya tidak stabil. Maka dari itu kita harus menggunakan beberapa metode
agar arus dapat dikontrol sehingga dalam rangkaian arus yang mengalir akan tetap dijaga sehingga arus tetap stabil. Karena ketika menggunakan metode open loop yang belum diberi kontrol apapun, grafik hasil output yang ditampilkan masih memiliki error yang sangat banyak sehingga kita dapat menggunakan metode kontrol untuk menjaga arus agar stabil. Nah, untuk metode kontrol yang pertama kita menggunakan metode proporsional. Untuk pembilang atau numerator kita menggunakan KP. Kemudian di numerator kita menggunakan 20, 50, 1 plus KP. KP dideklarasikan sebagai 20.000. Dengan demikian kita akan menentukan grafik hasil output dari pemrograman yang sudah dibuat ini dengan tenggat waktu yang sama 0 sampai 2 detik dengan jarak antar data 0,01 detik. Setelah pemrogramannya selesai dibuat, maka kita akan melakukan running untuk menampilkan grafik hasil output yang ditampilkan sebagai berikut. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kontrol proporsional dapat mengurangi waktu naik atau mengurangi rise time-nya, meningkatkan overshoot, dan waktu turun mengalami perubahan yang sangat kecil. Dilihat bahwa pada kontrol proporsional ini grafiknya mengalami osilasi. Jika KP diberi penguatan yang besar, maka waktu naiknya berkurang, tapi waktu turunnya makin besar dan periode osilasi semakin besar sehingga sistem tidak mencapai kestabilan. Kita lanjut menggunakan metode yang kedua, metode kontrol yang kedua, yaitu metode proporsional derivatif, di mana kita masukkan untuk bagian pembilang atau numerator KD, KP, untuk denumerator 20, 50 tambah KD, 1 tambah KP, di mana nilai KP adalah sebesar 20.000 dan nilai KD adalah sebesar 1.000. Untuk tenggat waktu adalah sama, dari 0 hingga 2 detik dengan jarak antar data 0,01 detik. Grafik hasil outputnya sebagai berikut. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa jika menggunakan metode proporsional derivatif, maka fast rise time akan tercapai meskipun masih ada sedikit overshoot di atas. Kemudian grafik akan turun dengan waktu yang cukup, kemudian akan mencapai pada kestabilan. Jika diperbesar, maka kita dapat melihat bahwa dari grafik ini, grafik masih mengalami yang namanya osilasi. Nah, ketika sudah diperbesar, maka ada beberapa bagian yang tidak tepat pada garis titik-titik. Kemudian naik perlahan dan mencapai pada garis titik-titik, menunjukkan masih ada osilasi yang terjadi pada metode proporsional derivatif. Metode yang selanjutnya adalah metode proporsional integral, di mana kita langsung saja untuk bagian numerator atau pembilang KP, KI, denumerator 20, 50, 1 tambah KP, terus KI. Untuk nilai KP-nya kita deklarasikan dengan nilai 1 dan nilai KI kita deklarasikan dengan nilai 100. Setelah kita buat programnya, kita akan melakukan dari grafik yang ditunjukkan membuktikan bahwa penggunaan kontrol proporsional integral pada sistem tidak begitu baik karena memberikan perubahan yang tidak berarti pada sistem ketika dikontrol dan tidak memberikan respon yang kita inginkan. Dapat kita lihat tidak ada fast rise time dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk metode kontrol yang terakhir, yaitu PID atau proportional integral derivative. Pada bagian numerator atau pembilang, fungsi transfer KP akan ditambah dengan KI dan juga KD yang akan dituliskan sebagai berikut: num, KD, KP, KI. Untuk bagian penyebut atau denumerator menjadi 20, 50 tambah KD, 1 tambah KP, lalu KI. Untuk nilai KP sendiri
200.000, nilai KI 20, dan nilai KD 100.000. Untuk waktunya masih sama, dari 0 hingga 2 detik dengan jarak antar data 0,01 detik. Setelah dibuat pemrogramannya, maka kita akan melakukan running untuk menampilkan hasil grafik output yang kita harapkan menggunakan metode ini akan berhasil lebih baik dibandingkan metode yang lainnya. Berdasarkan hasil grafik output yang ditampilkan dari pemrograman yang sudah kita running tadi, maka terjadi yang namanya fast rise time, kemudian tidak ada overshoot yang terjadi pada grafik, dan tidak ada kesalahan pada keadaan tuna. Namun, kita akan tetap membuktikan dengan melakukan zoom terhadap grafik yang sudah dibuat. Ketika kita sudah melakukan zoom, maka terdapat garis yang masih berada di bawah titik-titik. Ini menunjukkan bahwa jika menggunakan metode PID, sebenarnya masih terjadi yang namanya osilasi. Namun, untuk hasilnya jauh lebih baik dibandingkan menggunakan metode yang lain. Berdasarkan metode kontrol yang sudah kita lakukan, maka metode kontrol yang paling bagus untuk mendapatkan grafik hasil output merupakan PID control, yang menggunakan kombinasi antara metode proporsional integral derivatif. Dan untuk mengimprove hasil grafik output yang sudah kita jelaskan tadi, yang pertama, nilai KI yang kami perkecil menjadi 0. Untuk nilai KI, kami naikkan sedikit menjadi 0,5 dan mengubah tenggat waktu di mana dari yang kami pakai di sini adalah 0 hingga 10 detik. Dan kemudian setelah dilakukan running, maka akan diperoleh grafik sebagai berikut. Kita lihat bahwa pada grafik yang ditampilkan fast rise time terjadi fast rise time, tidak ada overshoot, dan tidak terjadi kesalahan pada keadaan tuna. Namun jika kita lihat untuk melihat kestabilan dari grafik yang sudah dibentuk, kita akan melakukan zoom. Kita zoom pada T sama dengan 10 detik untuk melihat apakah grafik yang ditampilkan sudah stabil atau belum. Ternyata grafik yang sudah ditampilkan pada saat T sama dengan 10, bahkan pada saat T kurang dari 10 pun di sekitar 9, grafiknya sudah mencapai pada keadaan stabil. Kemudian untuk trial and error yang ketiga, untuk keseluruhannya masih sama, kita menggunakan metode PID. Lalu yang kita ubah di sini adalah nilai KI-nya yang kita naikkan menjadi 3 dengan tenggat waktunya masih sama 0 hingga 10 detik dengan jarak antar datanya 0,01 detik. Setelah dilakukan running, ternyata grafik yang ditampilkan mirip dengan ketika kami melakukan trial and error yang kedua, yaitu ketika kami menaikkan nilai KI sebesar 0,5. Nah, ketika di zoom dengan lebih jauh, ternyata grafik tersebut tidak pas di garis titik-titik, berada sedikit di bawah garis titik-titik, yang menunjukkan bahwa untuk mencapai kestabilan dari grafik ini, maka nilai KI harus diperkecil, namun tidak sama dengan 0. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai cara untuk menampilkan grafik hasil output dengan menggunakan aplikasi MATLAB yang menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode open loop dan metode kontrol, ada proportional control, proportional derivative control, proportional integral control, dan proportional integral derivative control. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.